Assalamualaikum bro, kali ini saya membahas alur cerita Donghua Tales of Demons and Gods. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa ya bro di like, subscribe, komen biar tambah semangat lagi buat kontennya dan cepat berkembang channel ini. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan Neili dan seniornya membawa mayat tersebut ke tempat patriark keluarganya. Di situ Ning En menjelaskan apa yang terjadi dan menyuruh Neili untuk memberikan kesaksian. 黑暗公会为何而来？族长，我只看到了黑影一闪而过。 Akan tetapi tetua besar menyalahkan Neili karena ia membuat masalah di akademi, sehingga keluarga keramat pun membuat masalah pada keluarganya. 郑世家势力大，竟要如此重罚于我。 Di situ tetua besar meminta agar Neili dihukum. Akan tetapi patriark menolaknya karena Neili berhasil masuk kelas jenius. 聂离怎么可能进天才班？他天赋那么差。 Karena hal itu Neili dan tetua besar pun terlibat dalam perdebatan yang panas. Tak lama ayah Neili datang dan memohon agar Neili tak dihukum. 聂离年纪小不懂事，我愿意替他受罚。 Patriark pun menghentikan ayahnya Neili dan mengatakan bahwa semua yang dikatakan Neili itu benar, lalu menyuruh Neili untuk pulang beristirahat. 林恩，把这2具尸体带下去。 Namun tiba-tiba direktur yang datang ke sana. Kemudian ia menjelaskan maksud dari kedatangannya. Di situ patriark menyadari kalau Neili mempunyai hubungan dengan asosiasi alkimia. 你们被黑暗公会袭击，就赶过来看看。 看来聂离确实和炼丹师协会有。 Direktur yang lalu menawarkan bantuan dan mengirim spiritual iblis tingkat emas untuk melindungi mereka dari guil kegelapan. Akan tetapi ketua besar menentang ide tersebut. 温世家似乎有人对我们炼丹师协会很不满。 不再是我天痕世家的大长老和执法长老。 Hal itu pun dimanfaatkan Neili dan direktur yang untuk melepas jabatan ketua besar dan digantikan oleh Nian dan ayah Neili. Setelah itu direktur yang pun pergi dari sana, Neili kemudian memberitahu identitas salah satu orang dari guil kegelapan. Ia lalu menggambarkan sketsa orang tersebut, dan diberikan kepada direktur yang. 世家和黑暗公会有勾结， 没错， 那说明他们的势力肯定已经渗透进城内。 曾在城里遇到过他。听说 事关重大，我这就派人去调查。 Neili juga mulai berhati-hati dengan direktur yang karena ia tahu bahwa maksud dari kedatangannya adalah untuk menemui guru palsunya itu. 身法隐蔽了很多。 Esok harinya direktur yang datang ke rumah Neili, untuk menanyakan apakah ada resep baru dari gurunya. Walaupun mendapat penolakan direktur yang terus saja menggoda Neili, karena risih Neili pun akhirnya memberikan beberapa resep tersebut. 要没有正事儿，我就不能过来关心关心你吗？聂离弟弟把这些丹方给姐姐，让姐姐做任何。 Setelah kepergian direktur yang patriark dan ketua Nian mengajak Neili ke pelelangan keluarga Yonghua. 我们接到了红月世家的信函。 Karena pengaruh asosiasi alkimia mereka pun mendapat undangan di ruang VIP. Kemudian salah satu patriark yang bernama Lei Yu menyindir mereka. 弄起狗腿子来，还真是春风得意呀！ 拍卖会竟然被安排在了贵宾间。 这次拍卖会的珍宝，怕是轮不到我们铁门。 Setelah itu pelelangan pun dimulai. Di situ Neili membeli banyak barang dengan harga yang sangat mahal, sehingga semua orang menjadi terkejut. 空间戒指是从宁幽城遗迹带回的。天痕世家20万妖灵币。接下来要拍卖的是一套黄金级别的战甲。 100万。 100万！ 陈世家真是富有，恭喜聂海家主！ 聂离这小子也太有钱了吧！ Kemudian tibalah pada pelelangan yang telah dibuat oleh alkemis dan membuat patriark Nihi ingin membelinya. Sayangnya ia tak mempunyai banyak uang. Tentu saja Neili tak tertarik karena ia sudah memiliki banyak pil. Namun patriark Nihi berpikir setidaknya ia harus membeli salah satu barang. Namun lagi-lagi ia gagal mendapatkan barang itu. 34万3次5分养魂丹，32万，成交15万两， 一份都买不起吗？ 65万3 50万、 52万、 55万。 灵魂丹，每份起拍价35万。 Kemudian ketua Ning En meminta Neili untuk membeli beberapa pil dengan uangnya akan mengganti uang tersebut.
Akan tetapi Neili mengatakan kalau mereka tak perlu membelinya, karena ia telah memiliki banyak pil dan memberikan sebagian pil tersebut kepada mereka. 不，小黎最识大体了。养魂丹5000枚，灵魂丹600枚，以及淬魂丹。分开一些给其他支系吧，我们分支个实力，肯定能上一大截呀！100枚凝魂丹就抢成这个样子。拍卖完毕。Karena kebaikan Neili, Ketua Ning En pun menyarankan untuk memberikan beberapa harta karun keluarga kepada Neili. Hal itu pun langsung disetujui oleh Patriark Nihi dengan iming-iming sebuah pil. 世家是你的家，有看上的尽管拿。 Namun Patriark Leyu lagi-lagi menyindir Patriark Nihi. Akan tetapi Neili langsung membungkamnya dengan membeli rumput gelap suci dengan harga yang mahal. 天恒世家100万。 Kemudian di akhir pelelangan 3 keluarga besar keluarga bangsawan dan asosiasi alkemis datang ke tempat 这里找到一 tersebut. 件宝物，看来是真的了。巅峰世家、炼丹师协会，还有好。 Setelah melihat benda yang dilelang, Neili pun meminta tolong kepada ketua agar memberitahu direktur yang untuk mendapatkan barang itu, apapun yang 此物 terjadi. 周围修炼，能极大强化妖力。这什么呀？乐明世家1000万。的确是梦魇妖狐。会开出了惊人的5000万，还有人价。 Pertarungan penawaran pun berlangsung sengit dengan seseorang misterius. Neili yang tahu identitas orang itu memberitahu direktur yang untuk memenangkan pelelangan dan mengikuti orang misterius itu. 11000万1亿妖灵币，1亿2000万3次，成交。 Setelah mendapatkan barang itu, Neili menemui direktur yang untuk mengambilnya. Di situ direktur yang memberitahu bahwa ia sudah menyuruh orang untuk mengikuti orang misterius itu. Kemudian Neili pulang. Di tengah jalan Neili meminta Patriark membawanya ke pasar pedagangan roh iblis. 果然达到白银级了。 Sementara itu orang suruhan direktur yang kini telah kehilangan jejak dari orang misterius itu. Di sisi lain Neili lagi-lagi membuat Patriark dan ketua terkejut, karena ia membeli semua roh iblis dengan harga 65 juta, dan langsung membayarnya secara kontan. 不错，还有无系妖灵、风雪妖灵、狂战妖灵。小少爷，您要的妖灵都在里面了。 Sesampainya di rumah, Neili pun langsung melakukan eksperimen dengan roh iblis dan panci iblis mimpi buruk. 妖狐就有提升妖灵成长性的作用。 Selain memiliki roh iblis juga memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Walaupun roh iblis memiliki tingkatan rendah, tetapi roh iblis bisa ditingkatkan ke level dewa dengan panci tersebut. Saking asiknya Neili pun bahkan tidak tidur semalaman untuk meningkatkan roh iblisnya. 妮莉哥哥，婶婶叫你快去吃饭。 Setelah selesai makan, Neili lagi-lagi mengurung diri di kamarnya. Neili akhirnya berhasil meningkatkan roh iblis ke tingkat dewa. 低了的冥府，难道梦魇妖狐开始？ Di situ Neili menemukan roh iblis panda bertaring. Karena memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya, ia pun membuat roh itu menjadi miliknya. 第二只妖灵就是你了。 Setelah mengurung diri selama 2 hari, Neili pun langsung pergi berlatih untuk mencoba kekuatan panda bertaring. Neili mencoba jurus yang ia miliki dan menamainya. .就叫它光暗元气爆吧！啊！ Karena ledakan dibuat Neili sangat besar, Sofeng dan Sori yang melihat pun mengira kalau desa mereka telah diserang. Sesampainya di tempat Neili, Sofeng dan Sori langsung menyerang Neili karena tidak mengenali rupa baru Neili. 你们不认识我了？你究竟是什么人？重力气场！
Namun Neili berhasil menjelaskan kepada mereka. Di situ Sofeng memberi selamat kepada Neili karena telah mencapai peringkat perak. Dan minta maaf atas sikapnya selama ini. 都是天恒世家的族人，本就不该有什么隔阂的。 Setelah itu Neili pun kembali ke rumah. Di situ Patriark memberitahu bahwa mereka mendapat undangan dari keluarga keramat untuk mengikuti turnamen jenius. 比赛还剩半个月，你好好准备。 阴谋，我们可以把炼丹师协会一起拉上。 Di sisi lain Chen Fei dan dua orang lainnya berkumpul di tempat tetua Chen Ming. Ketua Chen Ming memberitahu bahwa keluarga Neili akan mengikuti turnamen tersebut. 叶离他会参加。 Keesokan harinya sesuai janji Patriark Nihi pun mengajak Neili untuk memilih harta keluarga. 这里就是我们天恒世家的家族宝库。有古代雷电妖灵师才能炼制的魂兵，李逵的设计图，这种工人趋势的傀儡。族长，这个我也要了。 Di situ Neili melihat sebuah mutiara misterius. Saat ingin memintanya Patriark sempat menolaknya. Namun dengan iming-iming pil Patriark pun langsung setuju. 一些丹药，族长拿去添置一些新的宝物吧。这珠子，竟然连我也认不出来历。 这宝库里的东西随便挑，千万不要客气。 Ketika sampai di rumah Neili pun langsung mencoba barang yang telah diambil. Di sisi lain Ning Er yang sedang meminta izin kepada wakil kepala sekolah untuk pergi ke batas surga. Walaupun sudah diperingati Ning Er tetap bertekad untuk pergi. Karena hal itu wakil kepala sekolah pun memberikannya izin. 守护我想要守护的人。 Bagaimana kelanjutan Donghua ini ditunggu di part 9? Kalau kalian suka dengan Donghua ini jangan lupa di like, subscribe and komen biar channel ini cepat berkembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.